ngapain sih kalian beli NAS mahal-mahal kalau bikinnya itu cuman pakai laptop atau PC bekas kalian aja udah bisa. Dan di video kali ini aku bakalan bongkar caranya mulai dari install OS sampai bisa dikonekkan ke internet buat PC atau laptop kentang kalian nggak kepake dijadikan server gimana gitu. Jadi kalian jangan skip video ini karena kita bakalan bongkar-bongkaran, buka-bukaan. Jadi kita mulai dulu dari proses instalasinya. Step 1. Jadi pertama kalian sediakan dulu OS-nya dan di sini aku bakalan pakai Ubuntu server. Tapi kalau kalian mau pakai Ubuntu biasa juga nggak apa-apa sih. Cuman ya Ubuntu server karena dia non GUI, nggak ada GUI-nya, dia jadi lebih ringan gitu. Nah, karena berhubung kita pakai PC atau laptop kentang, tapi ini sebenarnya nggak kentang-kentang kali sih. Speknya Core i5 Gen 7, RAM-nya 4GB. Ya masih bisa dipakai lah. Tapi nanti di next video aku bakalan bikin pakai PC yang bener-bener kentang. Kalau bisa pakai Core 2 Duo bahkan. Jadi kalau kalian punya PC tua kayak Core 2 Duo, bisa dipakai itu. Nah, aku bakalan bahas di next video ya. Oke. Jadi kalau kalian yang mau aku buatin pakai Core 2 Duo atau PC-PC yang super murah, nah kalian silahkan komen aja. Step pertama itu kalian silahkan OS-nya dulu dan di sini aku udah ada Ubuntu server. Tapi kalau kalian mau link downloadnya aku buat sekalian deh. Kalian silahkan cek aja link downloadnya di deskripsi. Oke, jadi kalian silahkan sediakan Rufus juga. Jadi Rufus ini adalah tools untuk masukkan OS-nya ke flash disk supaya bisa jadi boot OS. Yang pertama itu kita buka Rufus, kemudian kita select OS-nya, kita silahkan pilih Ubuntu servernya. Kalian silahkan pilih flash disk kalian, kemudian pilih start aja. Oke? Biarkan dia bekerja. Setelah selesai di sini dia bakal tulisannya ready. Kita close, kemudian kita langsung cabut aja flash disknya. Nah, ini kita cabut ya. 1, 2, 3. Nah, terus tugas kita adalah colok di laptop atau PC yang ingin kita install. 1, 2, 3. Oke. Nggak lupa kita sekalian colok kabelan aja deh supaya pas kita install itu langsung kebaca IP-nya gitu. Jadi nggak usah setting-setting lagi. Kita hidupin dulu laptopnya. Nah, oke, step awalnya kalau dia muncul seperti ini kita pilih try or install Ubuntu server, kemudian kita enter. Oke, dia sedang nge-load. Nah, jadi kalau kalian mau tutorial ini, nah kalian lihat di belakang apa yang tampil di laptop ini bakalan tampil juga di OBS. Kalau kalian mau tutorialnya nanti bakalan aku buatin. Oke, ini supaya kalian nampak prosesnya. Kita start record aja. BTW buat kalian yang mau donasi bisa dong kalian silakan sawer di Saweria kita. Mana tahu info ini bermanfaat, boleh sawer tipis-tipis ya kan. Semoga kedepannya aku bisa tambah lebih banyak konten lagi seperti ini. Oke, jadi di sini kan ada connecting. Jadi dia langsung connecting untuk internetnya. Jadi makanya kenapa aku pas instalasi awal ini langsung kucolok supaya dia langsung mendeteksi dan dapat IP-nya. Karena nanti kalau misalkan kalian belum colok, nah nanti kalian mau setting-setting lagi LAN-nya itu repot. Nah, jadi ini tujuannya aku langsung colok dan di sini kita pilih English. Oke, kita continue without update aja supaya lebih cepat. Oke, done. Ubuntu server, oke, enter. Internetnya langsung dapat IP kan? Nah, lihat ini 192.168.18.88. Oke, kita down kan? Masuk dia, kita downkan aja langsung. Next, sekarang kita bakalan pilih disk di mana kita ingin meletakin OS Ubuntu servernya. Dan ini jangan sampai salah ya, apalagi kalau misalkan disk kalian itu salombe gitu, satu lubang rame-rame. Aku saranin sih kalau untuk OS-nya lebih bagus satu disk aja ya, jangan dicampur-campur gitu. Lebih bagus satu disk tapi ukurannya kecil, misalkan 120GB SSD daripada kalian harus pakai disk yang 1 tera tapi dibagi-bagi. Takutnya kalau misalkan terjadi sesuatu sama OS-nya, kalian cleaningnya itu lebih gampang itu. Kita silakan pilih custom storage layout, kemudian kita down. Nah, tugas pertama kita adalah hapus yang ada tulisan Ubuntu VG dan juga LV. Oke, caranya itu pilih salah satu, kemudian kita delete. Nggak bisa, yang VG dia. Oke, delete, dan dia bakalan langsung hilang. Sekarang kita bakalan lihat disk mana sih yang ingin kita pakai untuk instalasi, dan disk yang aku ingin pakai itu disk SanDisk ini, yang size-nya 238GB ini. Tugas kita sekarang adalah bikin dia jadi bersih. Nah, ini kan masih ada partisi 1, 2, dan 3. Kita reformat, oke. Nah, di sini udah kosong, dan sekarang kita bakalan pakai ini sebagai boot device. Oke. Dan sekarang kita lihat lagi di bagian free space-nya ini, kita add GPT partition supaya ada partisinya. Terus kita pilih oke, dan kemudian kita bisa pakai untuk instalasi OS-nya di dalam. Kemudian kita pilih done. Oke. Apakah sudah yakin? Yakin dong. Next, kita masukin nama servernya. Server, biar gampang. Server juga. 123.456. 123.456. Terus kita down dan kita skip for now. Nggak usah yang pro, yang biasa aja.
Kemudian kita pilih OpenSSH server biar gampang. Oke, kita down. Ini kalau kalian mau install software tambahan, kalian silahkan install, tapi lebih bagus nanti aja deh. Oke, kita down dulu. Sekarang tugas kalian silahkan ambil kopi dan juga roti. Kita nungguin ini OS-nya sampai selesai gitu. Nanti kita bakal lanjut. Aku mau ngopi dulu bentar ya. A few moments later. Instalasi udah selesai, berhenti dulu ngopinya Bang. Sekarang kita bakalan reboot. Cari reboot, bukan. Reboot itu adalah restart. Ini cabut ya, kalau udah siap install cabut, oke. Biar dia nggak ngebaca ulang. Oke, kalau dia udah minta login, artinya instalasi sukses. Sukses. Gitu. Kenapa nggak ada UI-nya Bang? Pakai UI hitam putih lah. Tapi kalau kalian nggak biasa, sebenarnya kalian boleh pakai GUI-nya sih. Dan itu tampilannya seperti Ubuntu gitu, ada interface-nya. Nah, karena ini adalah PC tua, PC kentang, maka kita mau hemat RAM. Kalau kita pakai UI itu bakalan boros RAM gitu. Sementara kalau hitam putih seperti ini, tidak ada interface yang di-load, maka dia lebih hemat resource, lebih hemat listrik juga. Makanya, banyakkan pakai hitam putih seperti ini gitu. Oke, sekarang kita login. Server 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, enter. Maka dia bakalan masuk gitu. Dan step selanjutnya adalah kita mau install dulu Docker CasaOS. Pertama kita update dulu sudo apt update. Sudo apt update. apt-pt, nggak gitu ya, anjay. nn logwn sudo apt update. Yes, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sandinya kalian jangan buat sama ya, buat lebih aman ya. Ini karena contoh ajanya. Kalau sudah diupdate, kita masuk ke instalasi CasaOS-nya. Oke, enter. Dan dia bakalan nge-download CasaOS-nya. Jadi seperti itu. Bedanya apa Bang sama kita pakai Exe kalau di Windows? Nah, jadi bedanya itu sebenarnya kalau ini kita langsung download di servernya. Sementara kalau kita pakai Exe itu kan bisa di-download langsung ya instalasinya. Nah, bedanya cuma di sana sih. Dan pertanyaannya, apakah Linux bisa seperti Windows juga pakai Exe gitu, pakai format yang sudah di-download? Ya bisa, sama aja, nggak ada bedanya. Nah, ini enaknya kalau pakai hitam putih, dia prosesnya itu cepet banget, jaringannya pun cepet. Kenapa? Karena kalau misalkan kita pakai Windows nih, itu entah ada embel-embel apalah, update lah, service berjalan lah, dan itu bikin boros RAM, boros resource, dan juga kecepatan internetnya jadi berkurang. Makanya kenapa untuk jaringan itu banyakkan pakai Linux gitu, supaya lebih efisien gitu, hemat RAM, lebih ringan, dan juga kalau device-device kentang itu masih bisa dipakai gitu. Jadi itu dia poinnya, coy, ya, poinnya. Kok poin? Ngerti ya? Oke, di sini dia starting CasaOS local storage dan ini lagi setup. Jadi kalian sabar aja nunggunya. Dan kalau misalkan kalian ada masalah di step ini, kalian silahkan komen aja, nanti bakal kita diskusi. Mana tahu terkadang ada kasus-kasus langka nih. Nah, kalian silahkan komen aja, dan buat yang sepuh-sepuh nih lagi nonton. Nah, kalian mungkin boleh bantu komen deh supaya apa? Supaya berhasil diinstal gitu. CasaOS-nya sudah diinstal, dan tugas kita sekarang, kalian silakan cari device lain dan kalian hubungkan ke dalam satu jaringan yang sama dengan server ini, dan kalian silakan lihat dulu IP-nya itu berapa. Cara lihat IP di Linux itu IPA. Oke. Nah, kalian silakan lihat untuk IP-nya dia 192.168.18.88 port 24. Oke, sekarang kita bakalan kunjungin IP-nya 88. Enak kali sih angka 888 gitu ya. Angka hoki. Maka muncul apa? Welcome to CasaOS. Kita lanjut. Nama pengguna server aja. Tapi kalian jangan tiru password kayak gini ya. Ini terlalu easy. Tapi kalau kalian mau pakai ya silakan juga. Mari kita mulai, asik. Jadi kita udah berhasil setup CasaOS dan gampang kali kan? Memang gampang gitu. Makanya kalian silakan follow gitu kalau bermanfaat. Nah, jadi sekarang tugas kita itu adalah gimana caranya supaya CasaOS ini bisa online gitu. Jadi step pertama itu kita registrasi akun Cloudflare dulu dan kita silakan pencet sign up, oke? Terus dia bakalan mengarahkan kita untuk membuat akun. Nah, lebih gampangnya itu kalian pakai aja Gmail, oke? Pakai Google, oke? Silakan pilih akun, terus lanjutkan. Kita pilih yang free aja. Oke, untuk bagian paymentnya kalian silakan asal-asalan aja. Kita silakan active state. Terus kita fokus ke menu sebelah kiri dan ada menu Zero Trust, kita klik. Next di sebelah kiri ada menu network dan kita klik, kemudian kita pilih konektor. Oke. Dan di sini kita harus buat tunnel baru.
Kemudian kita klik Add a Tunnel. Setelah itu kita pilih Select Cloudflare. Nah, di sini kita wajib isi nama tunnel yang ingin kita buat karena kita mau konekkan Kasa OS. Kita buatlah Kasa OS. Oke, setelah itu Save Tunnel. Terus di sini kita perhatikan dia minta kita masukkan operasi sistem karena kita pakai Ubuntu server atau Linux, kita pilih Debian. Nah, setelah itu dia bakalan muncul kode seperti ini. Jadi masalahnya kode ini kan nggak bisa kita pastekan ke server karena ya mau pastenya pakai apa. Nah, caranya itu adalah kita harus koneksikan menggunakan SSH. Jadi karena kita udah ada Kasa OS, sebenarnya kita nggak perlu SSH lagi, kita cukup kunjungin aja IP yang sudah diberikan oleh Kasa OS-nya ini. Oke, kita masukkan. Tapi kalau kalian mau pakai SSH juga bisa, sama aja. Aku lebih terbiasa di ini sih, Kasa OS. Nah, kita masuk ke sini, server 123.456. Jadi kalau misalkan kalian mau SSH, itu sama aja. Dan ini deh, aku contohin deh. Cara SSH-nya kalian buka PowerShell, minus PowerShell, oke. Caranya itu SSH server. Nah, add. Kalian harus masukkan IP dari server kalian. Misalkan di sini 192.168.18.88. Yes. Oke, server passwordnya 123.456. Nah, maka kita udah masuk ke terminal dari server kita. Nah, jadi sama aja. Kita mau pakai SSH ataupun kita mau pakai SSH di dalam Kasa OS pun bisa, sama aja. Aku lebih familiar di Kasa OS. Jadi tugas selanjutnya kita kopikan semua command yang ada di Cloudflare ini ke Kasa OS ataupun di SSH kalian. Paste. 123.456, masukkan password dan biarkan dia proses sendiri. Jadi kodenya kan udah kita paste di SSH. Sekarang tugas kita balik lagi ke Cloudflare dan nanti kalian silakan pilih back to tunnel. Kemudian kalian silakan lihat di sini dia bakalan ada tunnel baru namanya Kasa OS dan di sini statusnya masih inaktif. Artinya tunnelnya sudah dibuat dan tugas kita selanjutnya silakan simak baik-baik. BTW buat kalian yang mau donasi bisa dong kalian silakan sawer di Saweria kita. Mana tahu info ini bermanfaat, boleh sawer tipis-tipis ya kan. Semoga kedepannya aku bisa tambah lebih banyak konten lagi seperti ini. Oke, karena statusnya masih inaktif, tugas kita adalah klik ini dan kita silakan pilih configure. Terus kita pilih add a connector dan kita silakan pilih operasi sistemnya Debian 64 bit. Terus kita pilih command pertama, kita paste. Setelah itu tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian kita copy command kedua ke SSH juga dan ini adalah perintah untuk install Cloudflare-nya, oke. Dia berupa instalasi plus angka token yang sudah diberikan oleh Cloudflare-nya ini. Oke, karena sudah berhasil, sekarang kita bakal ngecek apakah Cloudflare-nya ini udah berjalan. Command-nya ini kita silakan enter aja. Nah, statusnya kita lihat aktif, artinya Cloudflare ini sudah berhasil diinstal di server kita. Kita close saja. Setelah itu kita lihat di bagian atas ada menu Publish Application Router, kita klik. Kemudian pilih Add a Publish Application Router. Oke, di sini kita harus mengisi data-data yang penting seperti subdomain. Kalau misalkan kalian nggak mau ketahuan kalau itu Kasa, ya kalian buat nama asal-asalan, misalkan Bahlil. Boleh. Nah, misalkan kita buat Kasa aja deh. Nanti terlalu OP dia kan. MBG. Kemudian kalau kita klik domain kan di sini kosong ya. Berarti akun Cloudflare kita belum terkoneksi dengan domain apapun. Nah, jadi tugas kita sekarang adalah koneksikan antara Cloudflare dan juga domainnya dulu. Oke, jadi kita back dulu, pencet ini. Di sebelah kiri kita pilih domain, kemudian kita pilih overview, dan kita pilih add domain. Kita pilih connect domain kalau misalkan kalian udah punya domain. Kalau misalkan kalian sudah ada, misalkan domain A, meja unbox, dia sudah ada di Cloudflare lain. Itu kalian harus transfer gitu. Nah, karena ini belum ada, kita connect domain. Kalau misalkan kalian mau buat domain tersendiri, kalian boleh buy domain. Kalian belinya di sini. Ya, yang murah-murah aja. Ini karena aku udah ada, kita connect domain gadgetroom.id. Cek dulu jangan sampai salah. Kemudian pilih continue aja dan dia bakalan mengarahkan ke sesuatu ke dunia lain. Oh, enggak. Dia mengarahkan kita untuk bayar karena kita tipe gratisan punya Indis Ekonomi ya kan. Kita pilih yang 0 rupiah aja. 0 dolar kok 0 rupiah. Rupiah terlalu lemah, bos. Eps. Agak bahaya nih.
Kemudian kita scroll ke bawah dan pilih continue to activation. Oke. Jadi kita lihat di sini kan kita disuruh refresh to current name server. Nah, jadi kalian silakan masuk ke web tempat kalian beli domain, dan kalau aku kan belinya di Hostinger ya. Maka aku kunjungi Hostinger, aku masuk. Ini kalau case kalian sama-sama Hostinger, ikutin cara ini ya. Tapi kalau misalkan beda ya, intinya kalian harus ganti menjadi yang sudah diperintahkan oleh Cloudflare-nya ini. Oke, misalkan gadgetroom.id kita kelola. Terus di sebelah kiri ini kan ada DNS atau name server ya. Kita pilih. Jadi yang mau kita ubah itu ini ya, ns1dns parking.com ya. Jadi kita pilih ubah name server aja. Kita ganti name server. Oke, kita copy aja dari Cloudflare. Oke, kita paste. Dan yang kedua juga sama, kita paste. Oke, setelah itu kita langsung simpan. Oke, kita close karena name servernya sudah diubah. Oke, kemudian kita back to domain. Kita pilih domain overview dan di sini statusnya masih invalid name server. Oke, setelah aku refresh statusnya sudah aktif. Artinya Cloudflare kita sudah terkoneksi ke domain. Jadi kita silakan masuk ke Zero Trust kembali. Di sebelah kiri ada network, kemudian kita pilih konektor. Nah, dan di sini statusnya healthy dan ini statusnya sudah connect. Artinya tunnel CasaOS-nya sudah terkoneksi dengan gadgetroom.id. Nah, jadi prosesnya sekarang apa? Setelah itu kita klik tunnel CasaOS-nya. Kemudian di atas pilih Publish Application Router, kemudian pilih Add a Publish Application Route, kemudian dia bakalan masuk ke sini, dan disinilah kita sudah bisa masukkan subdomain, misalkan subdomainnya Casa. Jadi nanti dia casa.gadgetroom.id. Nah, di sini kita udah bisa pilih nih gadgetroom.id. Nah, kemudian patch-nya sebenarnya kita bisa pilih ya, kalau misalkan kalian masuk ke website kan misalkan gadgetroom.id/. Nah, kalian bisa masukkan dia ke patch-nya itu. Nah, karena kita mau langsung casa.gadgetroom.id, kita masukkan seperti ini dan ini biarkan kosong. Kemudian gulir ke bawah dan ada service type, kita pilih HTTP dan di URL-nya ini localhost 80. Kemudian kita save. Nah, dan akhirnya di sini sudah terpublish dan sekarang tugas kita adalah langsung cek casa.gadgetroom.id. 1, 2, 3 kita enter, apakah masuk? Wis, akhirnya bisa masuk. Dan sekarang status server kalian itu sudah online, dan di sini enaknya CasaOS adalah bisa dijadikan sebagai tempat drop file dan juga bisa dijadikan sebagai SSH dan juga bisa monitoring status PC kalian. Dan CasaOS ini aku pakainya udah lama dan ini memang powerful kali. Oke, sekarang kita coba login. ID passwordnya sama ya. Oke, sudah berhasil masuk. Kita lihat casa.gadgetroom.id. Nah, jadi sekarang statusnya sudah berhasil terkoneksi dan sekarang tugas kita apa? Tugas kita bakalan mencoba kira-kira kecepatannya ini sepaten apa sih? Oke, dan di sini kalau kita lihat kan kita kunjunginya casa.gadgetroom.id. Artinya ini kita sekarang terkoneksinya ke Cloudflare bukan di jaringan lokal. Nah, jadi sekarang kita bakalan tes untuk kecepatan Cloudflare-nya ini kira-kira gimana. Kita masuk ke files dan kita coba drop di sini dulu deh. Oke, kita coba masukkan Windows 11 ke dalam dan kita lihat speednya. Speednya itu bisa 3-5 Mbps. Dan kalau di server aku sendiri, karena speknya juga beda ya, itu dia bisa sampai 8 Mbps. Kencang cuy. Akhirnya misi kita udah selesai. Sekarang PC atau laptop tua kalian udah bisa jadi NAS pribadi, Google Drive seumur hidup, dan kalian punya sistem IT yang bermanfaat untuk rumah ataupun kantor kalian dengan harga yang sangat murah. Ini kalau dibilang estimasi harga laptopnya paling 800.000 gitu. Nah, itu semua balik lagi ke spek laptop yang kalian pakai, dan kalau aku sarankan minimal Core i3 atau Core i5 Gen 3 gitulah. Karena kalau kalian pakai PC yang terlalu tua, walaupun bisa sebenarnya, cuman ya boros listrik gitu. Aku sarankan kalian pakailah yang lebih baru, lebih bagus, lebih hemat dan juga lebih kencang. Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, boleh sedikit sawerannya di saweria kita di sini ya. Di sini scan aja dan linknya juga aku buat di kolom deskripsi. Dan kalian jangan lupa follow TikTok, Facebook,
Tris dan juga Instagram kita, dan linknya itu semua ada di kolom deskripsi. Dan kalau kalian punya pertanyaan, kalian silahkan komen aja, nanti bakalan aku bahas. Dan untuk mempermudah kalian, kalau misalkan kalian males nonton, aku bakalan buatin modulnya, dan kalian silahkan cek aja, bisa kunjungi Instagram pribadi aku, dan aku bakalan buat di bio. Nah, jadi modulnya itu udah ada di dalam, dan kalian silahkan sikat, download aja, oke? Mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Aku Hendrik Yang. Jangan lupa subscribe kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa.